Kehidupan masyarakat Jalawastu masih dekat dengan alam, terutama dalam kehidupan sosial, aktivitas sehari-hari, serta pemenuhan kebutuhan pangan. Masyarakat Jalawastu mencukupi kebutuhan pangan mereka dengan mengolah sumber daya alam berupa ladang yang ditanami padi dan jagung. Hasil pertanian digunakan sebagai bahan pangan sehari-hari. Masyarakat Jalawastu yang pertama pertanian, di sektor pertanian mereka bertani kurang lebih 80% masyarakat bertani di sektor penanaman jagung dan padi, begitu. Untuk penanaman jagung di sini itu berarti 1 tahun 2 kali ketika sudah masa musim penghujan datang, karena kebanyakan luas wilayah yang ada di sini itu merupakan area sawah tak ada hujan, Mbak. Jadi ketika musim hujan datang kurang lebih di bulan November sudah mulai penanaman, nanti panen November, Desember, Januari, bulan Maret ini sudah panen dan ini sudah mulai tanam kembali. Nanti sampai dengan bulan Juli, Juni itu akan panen lagi. Hasil panen jagung disimpan di ranggon. Sebelum dikonsumsi atau dijual, jagung dipisahkan antara biji dan bonggolnya. Masyarakat menyebutnya dengan istilah kopek. Biasanya mereka menyimpan di atas di dalam rumah, tapi atau di sawahnya dengan membuat sebuah tempat ranggon bahasanya. Nanti dimasukkan ke atas, kemudian di bawahnya dikasih api. Inilah bukan dibakar tapi kebul-kebul lah gitu kan, nanti sehingga si jagung itu akan lama kemudian akan kering dengan pengapian seperti itu cara mengeringkan jagung ketika musim hujan.
Hutan adat seluas 68 hektar yang secara sewa kelola silakan dikelola oleh masyarakat sendiri, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah menghasilkan berpuluh-puluh ton bahkan beratus ton jagung, dan jagung itu kita jual ke pasar, tidak dikonsumsi untuk makanan sehari-hari di sini, tidak. Sebagian kita konsumsi, sebagian besar kita untuk dijual ke pasar gitu. Usia panen padi berumur 3-4 bulan tergantung kondisi cuaca dan hama. Masyarakat memiliki tradisi tutundan untuk mengusir hama dengan mengawinkan tikus yang dimasukkan ke dalam corong biru dengan diberikan sesajen yang sudah didoakan oleh juru kunci dan masyarakat. Untuk hasil padi, ada yang dikonsumsi, ada yang dijual. Tergantung daripada kebutuhan mereka. Ketika padinya sudah banyak, kemudian mereka membutuhkan yang lain, kemudian tidak ada uang, dan mereka menjual padinya. Nah, uangnya tersebut bisa digunakan, misalkan untuk membeli kebutuhan yang lain, untuk membiayai misalkan ada yang sakit dan lain sebagainya. Untuk nasi jagung itu tidak setiap hari ya. Jadi nasi jagung itu tergantung kebutuhan, kecuali itu pada saat upacara adat ngasak diwajibkan memakai nasi jagung, tidak boleh nasi yang lain ya. Kalau sehari-hari mereka di sini ya semuanya tetap makan nasi biasa, cuman mungkin antara 1 minggu 2-3 kali mereka memakan nasi jagung, tapi untuk utamanya tetap nasi yang biasa kita makan juga mereka makan begitu. Daun rende itu merupakan daun lalapan atau sayuran yang ada di sekitar keliling kampung budaya atau masyarakat Jalawastu. Biasanya dia itu hidup di lereng gunung dengan ketinggian MDPL sekitar mungkin 500 lah. Adanya di posisi Gunung Kumbang di sana. Itu daun rende itu bisa disajikan ketika upacara adat ngasak. Kemudian untuk sehariannya tidak selalu daun rende, hanya saja kalau misalkan ada yang memetik daun rende, pasti mereka akan beli karena jauh tempat untuk mengambil daun rende itu jauh dari sini. Sumber air yang melimpah memungkinkan masyarakat Jalawastu untuk membuat empang, yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan protein. Artinya masyarakat sini itu tetap makan daging dan ikan. Cuman ketika mau melaksanakan upacara adat tidak boleh makan daging dan ikan. Ketika mau masuk sana satu harinya itu tidak boleh makan daging dan ikan. Tapi kesehariannya, kehidupan sehari-harinya ya boleh makan daging ayam, makan ini ya. Kecuali mungkin dari juru kuncinya. Juru kuncinya selama dia hidup tidak boleh makan yang bernyawa. Kecuali mungkin juru kunci itu masuk, tapi kalau masyarakat itu tetap memakan daging dan ikan, kecuali H-1 sebelum pelaksanaan upacara satu harinya nggak boleh makan itu. Pengolahan bahan makanan masih dilakukan secara tradisional. Mereka menggunakan kayu bakar dan alat masak yang masih sederhana. Kedekatan masyarakat Jalawastu dengan alam menjadi bukti nyata dalam menjaga keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Akankah mereka bisa mempertahankannya?
tujuan kami. Jadi harapan kami itu ada perhatian dari pemerintah setempat, mungkin dari bupati atau dari pejabat yang lainnya terkait akses jalan supaya lebih diperhatikan, setidaknya ada perbaikan jalan, begitu Mbak. Jalawas itu makin oke, makin jaya, makin sejahtera. Cuman bukan warga Jalawas itu saja, warga Brebes atau se-Jawa Tengah pengen maju semua. Gitu, Jalawas itu oke. Salam budaya. Salam